Berikan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Goa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Darmawati dari SMP Negeri 1 Bonto Marano, dan saya Sri Wahyuni Rasid dari SMP Negeri 3 Bonto Marano. Saya Mita Saputri Idris dari SD Impres Pakata Cadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Gimana kabarnya nih, Bu Mita? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga, Ibu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coachee kali ini? Baik, Bu Sri, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presence mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Baik, Bu, saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, demikian dulu ya, Bu, pra-observasinya. Kali ini silahkan Ibu memulai coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Iya, sama-sama, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Dengar-dengar ada yang Ibu Dharma ingin sampaikan atau ceritakan, begitu, Bu? Betul, Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Mita. Oke, tapi sepertinya kita nggak begitu banyak waktu ini. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol ya. Apa nih, Bu Dharma, yang ingin disampaikan? Ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan konvensional saja ini, seperti ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama, Ibu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensionalnya saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, Bu, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari Ibu Dharma adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu ya? Betul, Ibu, jadi kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Dharma ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, Bu, jadi yang Ibu Dharma harapkan ini adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Dharma lihat atau ingin Ibu Dharma dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja, seperti itu, Ibu. Ya, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya. Model atau media
itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, dan itu juga berada di stop dulu di sini, stop. Bisa gitu dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi. Model atau media itu dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Dharma sekarang ini berada di level mana? Sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Ibu. Oke, di level 5 ya Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang ingin Ibu capai? Apakah bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Dharma? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior, jadi mungkin level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa nih yang Ibu Dharma akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke Bu, untuk mentoring nanti apakah Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Kira-kira itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Dharma terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba untuk konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Ya betul sekali Bu Dharma. Tadi sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, workshop. Nah dari ketiganya ini kira-kira Bu Dharma nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terselesaikan yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Dharma memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana gitu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Rahma, dan nanti saya juga minta bantuan Pak Rian. Oke Bu, berarti Bu Dharma pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Ibu ya, mungkin minggu depan Insya Allah saya akan melakukannya. Saya akan coba dulu berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Menarik sekali Bu Dharma. Kira-kira Bu Dharma percakapan hari ini kita apa sih yang Bu Dharma bisa dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bahwa bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dan dengan cara adanya kegiatan mentoring kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah kalau sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana cara menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatifnya. Saya tunggu ya kabar-kabarnya Bu Dharma setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lain lagi dari Bu Dharma. Mungkin pembicaraan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Dharma untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Mita sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan dapat membawa perubahan ke depannya untuk sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan jangan sungkan-sungkan ya Bu untuk menghubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol di lain waktu, dan segitu aja Bu Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Sama-sama Ibu. Oke, Bu Mita, jadi tadi kan Bu Mita sudah melakukan coaching dengan Bu Dharma. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingga alur tersebut biasa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Mita, menurut saya sebagai observer melihat tadi proses coaching Bu Mita sama Ibu Dharma itu sudah berjalan dengan sangat baik dan juga prosesnya alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Mita sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dharma sehingga Ibu Dharma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oke, begitu ya Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dharma. Gimana kabarnya nih Ibu Sri? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu sebagai coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu, untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kemudian untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan sendiri dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Oke, demikian dulu ya Bu pra observasinya. Kali ini silakan Ibu memulai coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Dengar-dengar ada yang mau kita sampaikan nih. Ada apa nih Bu? Betul Ibu, ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada Ibu Sri. Oke, tapi sepertinya nggak begitu banyak waktu ya Bu, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit lah Bu. Terus untuk kita ngobrol-ngobrol, apa ya yang Ibu Mita ingin sampaikan? Ini Bu Yuli, terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sama sekali. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan konvensional, metode ceramah, dan setiap harinya hanya menggunakan metode ceramah saja. Padahal kan kita sudah ketahui bersama Bu Yuli bahwa sesuai dengan perkembangan zaman ini semakin canggih, teknologi juga semakin berkembang. Tetapi guru-guru yang ada di sekolah, sebagian besarnya tidak melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, jadi saya garis bawahi, berarti dari permasalahan Ibu Mita adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif ya Bu? Betul Bu, kurang bervariatif, terus juga medianya ataupun model yang digunakan itu saja. Itu tadi metode ceramah, pembelajarannya juga masih yang lama, tidak ada perkembangannya.
Oke, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Mita ingin dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya mengharapkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi, penggunaan model ataupun media yang dilakukan oleh guru. Oke, jadi Ibu Mita harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Mita ingin lihat atau ingin dapatkan? Baik Bu Yuli, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya lebih bervariatif lagi, misalnya saja menggunakan berbagai model pembelajaran, misalnya berkolaborasi dengan teman-teman membentuk kelompok, atau seperti menggunakan media pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik lagi dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, dan tentunya tidak mengandalkan metode ceramah saja, karena hal tersebut sudah dilaksanakannya dari tahun-tahun kemarin tetapi belum berkembang. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, terus model atau media itu bisa dikatakan apakah sebuah kondisi yang ideal ya Bu? Terus itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Mita sekarang ini berada di level mana tuh Bu? Sepertinya kalau saya perhatikan masih ada di level 5, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru seniornya, di mana guru-guru senior itu belum mau mengikuti perkembangan zaman, seperti itu Bu. Oke, jadi di level 5 ya Bu? Iya. Terus di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Mita? Saya kira bisa diusahakan untuk mencapai di level 7 Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi daripada itu agak sulit saya rasa, karena mengingat guru-gurunya kebanyakan yang senior seperti saya tadi sampaikan. Jadi dari tahap sekarang level 5 bisa ke tahap ke level 7. Terus kira-kira usaha apa nih yang Bu Mita akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga sudah memikirkannya Bu, apa rencana yang akan saya perbuat di sekolah. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ataupun seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru, melakukan face to face dan bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Terus kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Mita terapkan? Bisakah dan teman-teman nyaman gitu dengan pendampingannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran tentang penggunaan media yang efektif dan bervariatif yang kita bisa lakukan sebagai guru. Oke, ya berarti Bu Mita ini sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Mita yang mana nih yang paling lebih nyaman atau bisa terrealisasikan yang bisa dilaksanakan? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu membutuhkan persiapan yang lebih matang, terus waktu yang kita gunakan juga tidak sebentar. Kemudian selain dari itu biaya juga yang harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru yang sebagai saya untuk menjadi mentoring. Oke, mentoring ya Bu. Ya, jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Mita ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu Bu? Saya nanti akan meminta bantuan kepada teman-teman guru yang memang sudah ahli dalam bidang IT, kemudian yang sudah bisa menggunakan pembelajaran secara bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Arfianti dalam hal media IT, kemudian saya akan meminta bantuan kepada Pak Rul untuk menyiapkan perlengkapan untuk kebutuhan nantinya. Oke, berarti Bu Mita pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekannya. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Ibu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu.
Mungkin minggu depan insya Allah akan saya bicarakan dulu dengan Pak Kepala Sekolah, mengingat melihat kondisi dulu di sekolah. Kemudian saya bicarakan juga dengan rekan-rekan guru untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring ini. Wah, menarik sekali Bu Mita. Kira-kira Bu Mita, percakapan kita sampai saat ini apa sih yang Bu Mita sudah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bahwa bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang insya Allah akan saya laksanakan. Kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Wah, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambarannya gitu. Terus bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatif ya, yang akhirnya nanti saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya Bu Mita setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lain lagi dari Bu Mita. Mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu Bu. Terus semoga rencana-rencana Bu Mita untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih ya Bu Sri sudah mau meluangkan waktunya untuk saya dan mau mendengarkan kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan dapat membawa perubahan ke depannya untuk sekolah saya, khususnya untuk diri saya sendiri, Bu. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan jangan sungkan ya hubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol di lain waktu lagi. Baik, sedikit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Mita. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Sri. Menurut saya sebagai observer, melihat tadi proses coaching Bu Sri dan Bu Mita sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Sri sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mita sehingga Bu Mita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Oke, nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mita. Gimana kabarnya Bu Dharma? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah kabar baik Bu. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama yang ingin saya diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu, yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu,
indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Dharma pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, observasinya. Kali ini silahkan Ibu memulai coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu, atas kesempatannya Bu. Sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Dharma, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Sri. Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf nih sudah mengganggu. Apa Ibu ada waktu buat berbincang-bincang dengan saya? Sama sekali tidak mengganggu Ibu. Kebetulan saya lagi santai saja nih, cuma buka-buka HP. Silakan Ibu, mau berbincang-bincang tentang apa? Begini Bu, saya mau berbincang-bincang tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Apa Ibu bersedia mendengarkannya? Tentu saja Bu. Memangnya setelah kita berbincang-bincang apa yang Ibu harapkan? Saya berharap setelah bercerita dengan Ibu, saya menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Oh begitu, baiklah Bu, silahkan Ibu bercerita bagaimana permasalahannya. Permasalahannya begini, mengenai pembelajaran saya di kelas akhir-akhir ini kurang aktif Bu. Bahkan ada beberapa anak yang kurang memperhatikan. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa ya anak-anak kurang aktif dan tidak memperhatikan? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut Bu. Kira-kira faktor apa saja itu Bu yang paling memungkinkan hal itu terjadi? Kalau yang saya amati, ada beberapa anak yang masih kurang dalam kosakata bahasa Inggrisnya. Kemudian mungkin cara saya mengajar yang membosankan Bu. Terus saya juga sudah menanyakan kepada murid-murid, kenapa ya kok ada yang tidak memperhatikan. Terus kalau diberi pertanyaan tidak bisa menjawab Bu. Jadi murid-murid Ibu ini kurang aktif karena mereka masih kurang dalam kosakata bahasa Inggrisnya dan cara mengajar Ibu yang membosankan. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya murid-murid ini bisa aktif, baik itu aktif bertanya maupun aktif menjawab. Kemudian lebih fokus pada saat belajar Bu. Ya tentu itu menjadi harapan kita ya Bu, anak-anak aktif dan lebih fokus. Iya Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui penyebab atas permasalahan tersebut, kira-kira bagaimana Ibu mengatasinya? Setelah saya mengetahui penyebabnya, saya berpikir untuk mengubah cara mengajar saya yang mungkin kurang menarik. Saya akan memberi permainan atau kuis yang interaktif seperti kuis edukendi, kuisis atau semacamnya. Terus saya kan sudah pernah menerapkannya di kelas 9 dan saya lihat murid-murid sangat antusias dalam belajar. Permainan ini juga bisa meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris dan melatih anak menjadi lebih aktif. Selain itu, saya juga akan menyelingi dengan memberikan ice breaking Bu, agar pembelajarannya tidak membosankan. Oke baik, jadi Ibu akan memberikan permainan atau kuis yang interaktif seperti kuis edukandi dan semacamnya, lalu memberikan ice breaking. Itu rencana yang bagus Bu. Lalu kapan Ibu akan memulai menerapkannya? Saya akan mulai menyusun rencana terlebih dahulu, rencana pembelajaran saya terlebih dahulu. Insya Allah minggu depan saya akan mulai menerapkannya. Bagus itu Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaiannya masalah Ibu yang diterapkan nanti? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus dan konsisten sampai terlihat murid menemukan perubahan yang diharapkan. Oke begitu ya Bu. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Dalam hal ini tentunya butuh dukungan kepala sekolah, rekan sejawat. Kemudian saya juga akan harapkan peran orang tua yang mendampingi murid belajar di rumah. Oke, betul sekali Bu ya, sangat dibutuhkan kolaborasi yang baik. Lalu bagaimana tindakan Ibu untuk tindak lanjut ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat dan orang tua, menjaga komitmen ini agar kita bisa bersama-sama membimbing murid yang membutuhkan. Begitu Bu. Bagus sekali rencana Ibu Sri. Berarti ke depannya agar siswa lebih aktif dan fokus dalam belajar, Ibu akan mulai dengan mengubah metode pembelajaran, lalu meningkatkan komunikasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Iya Bu. Baik Bu Sri, setelah kita berbincang, apa yang Ibu Sri rasakan? Alhamdulillah Bu, setelah berbagi cerita dengan Ibu, saya merasa lega dan menjadi bersemangat karena saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya di kelas. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya rasa Ibu Sri memang guru yang luar biasa dan selalu berusaha untuk lebih baik. Saya harap Ibu bisa menjalankan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dan terus semangat dalam membimbing murid-murid Ibu. Ya, insya Allah Bu, saya akan terus berusaha agar lebih baik
baik lagi dan selalu semangat. Ya Bu, kira-kira masih ada hal yang mau dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu untuk masalah ini. Baiklah kalau begitu Bu. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan cerita saya Bu. Sama-sama Ibu. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya jika lain waktu Ibu punya masalah yang lain lagi. Ya Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dharma tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Sri. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Dharma, saya sebagai observer melihat tadi proses coaching Ibu Dharma dengan Ibu Sri sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Ibu Dharma sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sri sehingga Ibu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan